Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Saudara sekalian yang saya hormati, para santri dimanapun saja berada, wabil khusus anak-anakku, para santri pesantren ilmu Al-Quran Al-Misbah. Alhamdulillah kita bisa mengaji dalam kesempatan kali ini sejenak berkaitan dengan Al-Quran ya. Nah, kita berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Perlu diketahui bahwa Al-Quran itu merupakan kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan salah satu mukjizat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, salah satu bukti kenabian Rasulullah Muhammad SAW yang tidak terbantahkan sampai hari ini. Jadi mukjizat itu adalah sebuah bukti atas pengakuan seseorang dia adalah seorang Rasul. Misalnya ada orang mengaku saya adalah utusan Allah, saya Rasulullah, maka harus dibuktikan dengan mukjizat. Mukjizat para Rasul bermacam-macam. Nabi Musa dengan tongkatnya menjadi ular, membelah lautan. Nabi Isa menghidupkan orang mati, menyembuhkan ribuan orang buta, dan lain sebagainya. Dari sekian mukjizat yang kekal sampai hari ini dan dirasakan oleh umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, adalah Al-Quran. Karena itu alhamdulillah kita masih hidup dalam zaman di mana Al-Quran ada di tengah-tengah kita, dan kita syukuri agar kita selalu mendapat rahmat dari Al-Quran. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, apa kehebatan daripada Al-Quran? Di antaranya, di antara kehebatan Al-Quran adalah kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Al-Quran itu adalah firman Allah yang kita tidak merasa bosan di saat kita mendengarkan. Ini fakta nyata, realita. Bagaimana kita membaca Al-Quran, misalnya surat Fatihah. Berapa kali kita membaca surat Al-Fatihah? Dalam sehari semalam, mereka yang rajin melaksanakan sholat fardu paling sedikit membaca 17 kali surat Al-Fatihah. Zuhur 4 kali, Asar 4 kali, Maghrib 3 kali, Isya 4 kali, Subuh 2 kali. Total 17 kali. Belum lagi kalau kita sholat sunat. Belum lagi kalau kita kirim-kirim Fatihah, bacaan pahala Fatihah. Luar biasa. Karena itu mari Anda bayangkan bagaimana Al-Quran. Berapa kali kita baca, tidak bosan. Itulah kehebatan Al-Quran. Di antara yang disebut di dalam Al-Quran, kehebatannya adalah tidak ada satupun yang mampu menandingi kehebatan Al-Quran dalam sisi balaghahnya, dalam sisi bagaimana keindahan kalimat-kalimat yang ada di dalamnya, tidak lekang oleh waktu dan zaman. Anda perhatikan, sejak Rasulullah sampai detik ini, Al-Quran tidak ada yang mampu merubah. Ini nyata, karena memang diciptakan oleh Allah para penjaganya. Siapa? Hafidhah, orang yang hafal Quran, dan para ulama.
Karena Al-Quran sudah menyampaikan, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahafidhun, dan saya yang akan menjaga Al-Quran. Inilah saudara-saudara sekalian, para santri semuanya, di antara kehebatan Al-Quran, yakni tidak ada yang mampu merubah ngotak-ngatik Al-Quran. Kalau ada yang mau merubah, keburu ketahuan. Keburu ketahuan. Pernah ada orang ingin melawan Al-Quran, menyaingi Al-Quran dengan membuat surat-surat yang serupa dengan Al-Quran, baik orang Arab maupun orang non-Arab, dengan syairnya, dengan bukunya. Tidak ada yang mampu, karena memang ditantang sama Allah. Kalau kamu ragu bahwasanya Al-Quran itu dari Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kalau kamu ragu, coba fa'tu bi suratin min misli wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Qul in kuntum, katakan Muhammad, in kuntum, kalau kamu sekalian, fi raibin, kamu ragu, mimma nazzalna ala abdina, terhadap Al-Quran yang telah aku turunkan kepada hambaku Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu ragu, benar enggak dari Nabi Muhammad? Benar enggak dari Allah? Benar ini firman Allah. Kalau kamu ragu dengan Al-Quran, fa'tu bi suratim min mislih, coba datangkan, buatkan satu surat saja. Satu surat seperti Al-Quran. Satu surat itu 3 ayat. Jangan Al-Quran mulai dari Fatihah sampai An-Nas, kebanyakan itu. Kebanyakan. Cukup 3 ayat. 3 ayat itu adalah paling sedikit daripada satu surat. Misalnya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. 1400 tahun yang lalu tantangan ini disampaikan kepada orang yang ragu terhadap Al-Quran. Dan sampai detik ini tidak ada yang mampu melawan kebenaran Al-Quran. Karena itu saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama berikhtiar bagaimana sekiranya menjadikan Al-Quran itu payung hidup kita, penuntun di dalam kita menjalani kehidupan, sehingga kita akhirnya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian yang saya hormati, lah berbicara keutamaan Al-Quran, lah ini luar biasa. Selain daripada ijaz, kehebatan yang tadi saya sebutkan, yang tidak ada yang mampu menandingi dan menyaingi Al-Quran, karena itu mukjizat Rasulullah. Di antara keutamanya apa? Barang siapa yang sibuk, ini firman Allah ini di dalam hadis qudsi, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati, dia sibuk baca Quran. Saking sibuknya baca Quran, tidak sempat memohon kepada Allah, tidak sempat berdoa kepada Allah. Apa katanya Allah? A'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. A'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Maka dia akan diberikan oleh Allah, aku akan berikan, katanya Allah, kepada dia apa yang paling baik yang pernah diminta oleh orang lain. Orang lain kan minta kaya, minta sehat, minta makmur, minta panjang umur, minta husnul khotimah. Sedangkan yang baca Quran enggak pernah minta, sibuk dengan bacaan Qurannya. Maka janji Allah, aku akan berikan sebaik-baiknya pemberian yang pernah diminta oleh orang lain. Mereka minta apa? Mereka minta apa? Akan diberikan kepada orang yang baca Quran. Karena itu hidupnya orang yang
membaca Al-Quran, sibuk dengan Al-Quran itu barokah itu. Karena apa? Wa fadlu kalamillah ala sairil kalam ka fadlillahi ala khalqihi. Keutamaan, keunggulan firman Allah ya dibanding dengan firman atau omongan selain Allah. Ya, di firman Allah dibanding dengan suara-suara yang lain lah begitu. Dengan buku, dengan tulisan, dengan ceramah, dengan syair. Dibanding dengan yang lain apa? Wa fadlu kalam ala sairil kalam ka fadlillah ala khalqihi, seperti keunggulan Allah atas makhluknya. Ya, kalau dibanding Allah dengan makhluknya enggak ada apa-apanya gitu. Ini para jemaah sekalian. Dan orang yang membaca Al-Quran luar biasa, luar biasa. Di sini misalnya di dalam hadis Bukhari dikatakan al-mu'min, orang yang mukmin, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Quran. Orang mukmin yang membaca Al-Quran. Itu dikatakan orang yang mukmin membaca Al-Quran, wa ya'malu bihi, dan dia mengamalkan, membaca dan dia mengamalkan. Itu dikatakan kal utrujah, seperti buah utrujah. Bagaimana buah utrujah itu sifatnya, karakternya? Ta'muha thayyibun, yang rasanya enak, warihuha thayyibun, aromanya juga enak. Tapi kalau ada orang mukmin alladzi la yaqra'ul Qur'an, dia enggak baca Quran, wa ya'malu bihi, dan dia mengamalkan. Dia enggak baca Quran, cuma mengamalkan saja. Itu katamroh, seperti buah kurma. Apa buah kurma? Ta'muha thayyibun, rasanya enak, wala rihalaha, dan dia tidak mempunyai bau, tidak ada baunya. Ya sama-sama baik. Nah, itu keutamaan orang yang membaca Quran. Tapi sebaliknya, wa masalul munafik, perumpamaan orang munafik, alladzi yaqra'ul Quran, orang munafik tapi dia baca Quran. Itu karraihanah, seperti buah raihanah. Apa raihanah itu? Rihuha thayyibun, baunya harum, wa ta'muha murrun, tapi rasanya pahit. Ini kalau ada orang munafik mau baca Quran, masih ada baik-baiknya. Apa? Baunya saja yang baik, rasanya pahit. Tapi wa masalul munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Quran, kal hamdhalah, seperti buah handhalah. Apa buah handhalah itu? Ta'muha murrun, rasanya pahit. Tapi lebih pahit lagi, warihuha murrun, baunya juga busuk. Ya, kalau orang munafik sudah enggak baca, sudah apalagi tidak mengamalkan. Orang munafik tentu tidak mengamalkan, kan, begitu kan. Ya, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, karena itu berbahagialah kalau kita punya anak dididik membaca Al-Quran. Berbahagialah. Karena apa? Kalau ada anak kita dididik membaca Al-Quran, ini orang tuanya itu luar biasa akan mendapatkan keutamaan begini. Barang siapa yang membaca Quran dan dia mengamalkan dengan Al-Quran itu, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, orang tuanya yang berperan mengajar, membiayai anaknya bisa baca Quran dan bisa menghafal itu, besok orang tuanya akan dikasih apa? Mahkota di hari kiamat itu. Taj, mahkota yaumal qiyamah di hari kiamat, dauhu ahsanu min dau'is syamsi, cahayanya itu lebih indah daripada sinar matahari di dunia. La ilaha illallah. Karena itu ayo kita belajar semangat membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran.
kita mulia, orang tua kita juga akan mulia. Ini para jemaah sekalian. Lah orang yang membaca Al-Quran sendiri itu luar biasa, besok di hari kiamat, utamanya di dunia saja wajahnya bercahaya, beda rasanya, enggak butek. Yaji'ul Quran yaumal qiyamah, besok hari kiamat itu datang dalam bentuk makhluk. Fayaqulu ya Rabbi hallihi fayalbasu tajal karamah. Ya Allah, berilah ia hiasan, katanya Quran, kepada yang membaca ini. Dia telah baca Al-Quran, baca aku, dia membaca aku dulu di dunia. Sekarang tolong kasih dia mahkota, perhiasan sekarang. Ini kan saat kiamatnya. Summa yaqulu ya Rabbi zidhu. Lalu Al-Quran ini mengatakan tambahkan. Ya Rabbi zidhu falaysa hullatal karamah. Lalu ia diberikan perhiasan, ditambah dengan hiasan kemuliaan, dikatakan kepadanya, ya Rabbi irdu anhu, kasih keridhaan. Ya. Kasih keridhaan, ridhoi hidupnya, senangi dia, sayangi dia. Jangan hanya dikasih pakaian, ridhoi, kasih keridhaan. Kalau orang sudah diridhoi, ya Allah, apalagi masuk surga. Apalagi masuk surga. Wong di neraka saja kalau diridhoi itu enggak panas kok. Loh, kok bisa? Loh iya. Malaikat penjaga neraka kan ada di neraka. Maksudnya mengawasi neraka. Tentu suasananya seperti apa? Itu ada kalanya diceritakan kalajengking, ular, binatang-binatang yang berbisa itu diceritakan akan menggigit orang yang bermaksiat, berdosa, berdurhaka kepada Allah. Nah, coba bayangkan, kok enggak kebakar? Karena diridhoi. Maksudnya direstui. Nah, kalau kita diridhoi oleh Allah, ada di mana saja dalam keadaan apapun, ya Allah, beda rasanya, saudara-saudara sekalian. Itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu lebih daripada sekedar kenikmatan yang ada di dalam surga. Fayardu anhu fayuqalu lahu iqra'u. Iqra' warqah wa tuzadu bi kulli ayatin hasanatin. Bacalah. Jadi kalau yang hafal apalagi itu membaca Quran, tambah dibaca, tambah menaikkan derajatnya, tambah dibaca, tambah menaikkan kemuliaannya, begitu. Jadi maka setiap ayat akan menambah kebaikan dia. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi diberi kemampuan oleh Allah, rezeki untuk bisa belajar Quran, kemudian membaca Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Karena khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kamu sekalian adalah orang yang mau membaca Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi belajar, ya, kamu ini belajar semuanya. Setelah kamu bisa, kamu mengajarkan Al-Quran. Itu dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai khairukum, orang yang paling baik di antara kamu sekalian. Demikian pengajian singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.